Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Jamaah Nurun Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas seputar istifadah dari kisah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan mengambil judul pada kesempatan ini adalah Sayyidah Hajar, Ibu Segitiga Benua dan Peradaban. Ada beberapa stereotip tentang Siti Hajar, diantaranya bahwa beliau ini benarkah seorang budak atau hamba sahaya, dan yang kedua, beliau sering dikategorikan sebagai istri kedua. Ya, dan posisinya ini bahkan sering kali mengalahkan kontribusi kesolehan dan juga kisah perjalanan Ibunda Hajar yang sangat mulia ini. Karena itu kita sebagai seorang muslim mesti mengetahui bagaimana sesungguhnya perjalanan itu terjadi, sebagaimana yang disinggung baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Ya, dari nama sendiri, Siti Hajar ini sebetulnya di dalam Al-Quran tidak tersurat sebagaimana secara lengkap Allah menyebutkan nama Siti Maryam binti Imran. Ya. Siti Hajar ini hanya disinggung secara tersirat dalam surah Ibrahim ayat 37, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah menitipkan ketika keduanya berada di padang pasir. Dan yang kedua di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, di mana nama beliau disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai Ummu Ismail tanpa menyebut nama. Ada beberapa bagian yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Di antaranya kita ingin membahas bagaimana asal-usul keturunan Siti Hajar, kemudian bagaimana kisah perjalanan beliau mulai dari Yerusalem ke Mesir, ya, kemudian ke Yerusalem lagi, dan akhirnya menetap di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian juga apa saja teladan akhlak beliau, kemudian simbol dan situs sejarah yang beliau tinggalkan hingga hari ini, dan yang terakhir bagaimana kita bisa beristifadah atau pesan dari kisah ini untuk kita wujudkan dalam kehidupan di masa sekarang. Oke, para bidadari surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Kita lihat apa sih sebetulnya asal usul Siti Hajar ini. Siti Hajar ini namanya itu adalah Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Ya. Sayyidah ini bentuk penghormatan. Kalau keturunan Nabi dan lain sebagainya, atau orang-orang soleh, kalau dari kalangan laki-laki disebut Sayyid, kalau dari kalangan perempuan disebut Sayyidah. Kalau di kita laki-laki disebut Sayyid atau Habib, kalau di perempuan disebut Siti. Itu berasal dari Sayyidah. Ya, Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Ya, di mana kita ketahui bersama beliau adalah ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam, karena itu Nabi menyebutnya sebagai Ummu Ismail, dan Ismail ini adalah putra terbesar Nabi Ibrahim alaihissalam, putra cikalnya. Ya, putra cikal Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Ismail, dan dari Nabi Ismail ini kemudian beranak pinak keturunannya sampai kemudian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita soroti tentang nama. Ya, nama Hajar itu bukan pakai H ya, dalam bahasa Arab itu pakai H gede, Hajar, H panjang, Hajaro. Itu sama bentuk padanan katanya dengan hijrah dan muhajirin. Ternyata padanan ini bukan hanya padanan mufradat, bukan hanya padanan kata-kata, tapi nanti juga punya padanan sejarah. Ya. Apa kaitannya nanti hijrah dengan kaum muhajirin? Yaitu kaum yang penduduk asli Mekah yang kemudian diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah demi tegaknya agama ini dan tidak punah dari musuh-musuh, terutama dari orang-orang kafir bangsa Quraisy di Makkah Al-Mukarramah.
Nah, nama beliau ini dalam bahasa Arab itu Hajar. Kalau dalam bahasa Inggris itu Hagrid. Kalau dalam bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew itu Hagar. Ya. Adapun artinya sebagaimana kita ketahui arti Hajar itu adalah berpindah, bermigrasi, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya kaumnya disebut kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu kaum imigran karena dia mendatangi suatu tempat bukan tempat aslinya. Ya, itu disebut muhajirin, ya. Atau dalam bahasa Inggris disebut imigran. Jim itu kalau dalam bahasa Inggris di literasi dengan G, ya, sehingga imigran ini kemungkinan besar itu nama dari muhajirin. Muhajirin itu adalah orang yang orang yang berhijrah ataupun orang yang berpindah. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Siti Hajar nanti berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, para bidadari surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu wa yakum, tentang asal usul Siti Hajar itu, orang Yahudi banyak berkeyakinan ataupun meyakini di dalam sejarah bahwa asal usul Ibunda Hajar itu adalah seorang budak atau seorang hamba sahaya. Ya, padahal sesungguhnya tidak demikian. Yang benar itu adalah Hajar ini ada yang berpendapat bahwa dia itu adalah justru keturunan bangsawan. Ya, ada yang mengatakan bahwa beliau ini adalah saudara kandung Raja Sanusret yang kemudian dibunuh oleh Raja Heksos, ya, ketika Raja Heksos mau menguasai Mesir. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa beliau ini adalah putri keturunan raja dari dinasti Amalek. Ya, Amalek itu Amalik, Imlak, generasi raksasa keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian menduduki kota ataupun yang menduduki Jazirah Arab, itu dinasti Amalik. Ataupun juga ada yang menyebutkan beliau ini berasal dari ataupun putri keturunan raja dari dinasti Kan'an. Sebelum kemudian dinasti Fir'aun berhasil menguasai Mesir dan Siti Hajar itu dijadikan tawanan, ya. Kemudian dijadikan tawanan oleh raja dari dinasti Kan'an ataupun juga ada yang mengatakan dari dinasti Amalek. Yang jelas keturunan beliau ini sangat mulia, ya, dan bukan bukan seorang budak sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Yahudi, ya. Keturunan beliau sebagai seorang Mesir, Siti Hajar ini diperkuat dari namanya, ya. Kalau Hajar itu kalau dalam bahasa Mesir kuno atau bahasa hieroglif itu berarti bunga lotus dari Mesir, ya. Dan itu berarti beliau menunjukkan seorang bangsawan, bukan seorang budak. Keyakinan orang-orang Yahudi sebagai seorang hamba sahaya dan dikatakan sebagai selir atau istri kedua Nabi Ibrahim, sehingga dianggap bukan keturunan resmi Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang kemudian mengilhami perlakuan orang-orang Yahudi Israel kepada bangsa Muslim Palestina hari ini. Jadi mereka seolah dianggap pelayan, dianggap pembantu, dianggap babu, mohon maaf. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang Israel meyakini bahwa Ismail yang kemudian menjadi anak pinak keturunan Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi pengikutnya dikatakan sebagai seorang Muslim, itu berasal dari selir atau istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Nah, makanya mereka benar-benar sewenang-wenang memperlakukan umat Islam. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, kenapa Sayyidah ataupun Siti Hajar ini disebut sebagai ibu segitiga benua dan peradaban? Dikarenakan beliau ini berasal dari bangsa Kipti atau bangsa Mesir, bangsa Koptik, lalu hijrah ke Yerusalem. Ya, hijrah ke Yerusalem, setelah itu kemudian beliau berpindah dan menetap di Makkah Al-Mukarramah.
ada 3 benua atau 3 bangsa yang kemudian mengilhami agama dan juga perjalanan para nabi. Di antaranya adalah Mesir, makanya Mesir dikatakan sebagai Mudunul Anbiya. Ya, bahkan orang-orang Mesir sering bilang bahwa Masr itu Umudunya, Mesir itu ibunya dunia. Ya, kenapa dikatakan ibu dunia? Karena mereka merasa bahwa Siti Hajar berasal dari yang merupakan ibundanya umat Islam itu berasal dari Mesir. Ya, bahkan kawan-kawan sering guyonin gitu orang-orang Mesir, kita mengatakan Masr dunia wa Indonesia abuha. Jadi Mesir itu ibunya dunia dan Indonesia bapaknya. Ya, ini karena mereka benar-benar bangga ya karena keturunan Siti Hajar berasal dari bangsa Koptik atau bangsa Mesir, lalu hijrah ke Palestina sampai kemudian terlahir Nabi Ismail di sana, di kota yang sangat berkah di Palestina, dan akhirnya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang menyebutkan karena kecemburuan Siti Sarah terhadap Siti Hajar, akhirnya Bunda Hajar diasingkan dan berhijrah kembali untuk menetap di kampung Bakkah dulu. Ya, Bakkatan Mubarakan, di dalam surah Ali Imran ayat 96 dikatakan ya Bakkatan Mubarakan, di Bekah yang di kampung Bakkah yang diberkahi karena doa dan kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, kemudian menetap dan kemudian juga wafat di sana. Ya. Nah, para bidadari surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum, itu barangkali tentang asal usul. Ya, asal usul, nama dan juga keturunan beliau. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang kisah perjalanan. Bagaimana kisah perjalanan Siti Hajar, dan bagaimana kisah pertemuan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dan bagaimana Siti Hajar melahirkan Ismail, dan bagaimana beliau berhijrah juga ke Makkah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tafsir ayat. Di antaranya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ibunda Hajar ini tidak disinggung secara tersurat di dalam Al-Quran, hanya tersirat saja, di antaranya di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 37. Ya. Dan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, hadis nomor 3364 sampai 3365, beliau disinggung dengan nama Ummu Ismail atau ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Kita mulai dari ayat atau dari yang kajian yang pertama, yaitu tentang tafsir ayat. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi jar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku, kata Nabi Ibrahim, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak memiliki tanaman apapun, inda baitikal muharram, di dekat baitmu yang mulia, di dekat Baitullah yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, jadikanlah mereka itu orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, banyak berdoa. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, simpati, loyal, dan jatuh cinta kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka rizki dari antara buah-buahannya. La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, begitu indah ayat ini, sehingga ada beberapa hal yang perlu diungkap ya. Di antaranya ada 3 permohonan yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim
alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama dimulai dengan Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan min dzurriyyati sebagian keturunanku, karena enggak semuanya, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail putranya, biwadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, sebuah padang gersang. Ya. Inda baitikal muharram, dekat Baitullah. Rabbana liuqimus shalah, wahai Rabb kami, jadikanlah mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Ya. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati mereka itu cenderung kepada, hati manusia itu cenderung, sebagian hati manusia cenderung kepada keluarga mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rizki dari antara buah-buahan, la'allahum yashkurun. Doa ini, ya, ada beberapa istifadah dari ayat ini. Di antaranya doa Nabi Ibrahim ini dipanjatkan ketika beliau meninggalkan keluarganya di lembah yang tanpa tanaman. Ya, ketika ada kekhawatiran dan keresahan, tidak ada yang menolong, maka beliau memohon doa kepada yang Maha Menolong, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa kita jadikan doa ketika ada kekhawatiran dan keresahan saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada 3 nih inti permohonan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya adalah Rabbana liuqimus shalah. Wahai Rabb kami, jadikanlah keluargaku ini adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi yang pertama dipinta justru bukan, ya wahai Allah, duhai Allah, berikanlah mereka rezeki, berikanlah mereka nafkah, berikanlah mereka kekayaan. Tetapi Rabbana liuqimus shalah. Yang pertama adalah bahwa jadikanlah mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat, karena mereka hadir di dekat Baitikal Muharram, di dekat Baitullah. Ya. Baru kemudian faj'al afidatan minan nas, jadikanlah mereka itu dicintai oleh sesamanya. Ya, sebagaimana kita ketahui, akhirnya pengaruh dari kesolehan mereka bukan hanya mereka, keluarga mereka yang dicintai, bahkan tempatnya pun dicintai sampai hari ini. Maka Al-Mukarramah menjadi tempat berkunjung manusia setiap tahun, terutama umat Islam, untuk melaksanakan haji dan umroh. Ya, bahkan setiap orang Muslim tentu saja ingin bercita-cita dan berkehendak mendatangi kota Makkah untuk melaksanakan haji dan umroh, untuk beribadah di sana. Dan ini tentu saja adalah hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru permohonan yang ketiga, warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka rizki di antara buah-buahan. Umat Islam hari ini menjadi saksi dan memiliki fakta utama bahwa di Mekah itu tidak ada pepohonan, tapi buah apapun hadir di sana. Ada saja. Tidak peduli dari mana mendatangkan, yang jelas sangat subur dengan buah-buahan. Ya. Dan tidak pernah banyak, sekalipun banyak jutaan orang datang ke sana, dehidrasi misalkan karena kekurangan air, ditambah karena ada sumber air Zam-Zam yang merupakan juga peninggalan Ibunda Hajar dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah itu ya, jadi 3 permohonan doa. Yang pertama adalah menjadi pendoa, itu orang yang sholat, rajin sholat, memperhatikan sholat. Kemudian yang kedua, agar dicintai oleh sesama. Dan yang ketiga, akan diberikan rezeki. Ini juga arti bahwa rezeki itu dekat dengan masjid, ya, dekat dengan sholat. Ya. Karena itu kita tentu saja kalau ingin memiliki keluarga, jadikanlah keluarga yang senantiasa melaksanakan sholat, ya, dan senantiasa rumah kita dijaga kedekatannya dengan masjid agar diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam doa Nabi Ibrahim, yashkurun pakai kata jamak atau plural, ya, seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan umat dan juga pengikutnya itu
senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rizki yang berlimpah itu kemudian mau berbagi dengan sesama. Kemudian kisah Siti Hajar dan juga perjalanan beliau bersama sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dikisahkan bahwa satu saat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah berkunjung ke Mesir, dan di Mesir ini dikisahkan ada seorang raja yang lalim, ya. Tidak jelas siapa kemudian Raja Lalim itu, cuman Raja Lalim itu punya akhlak yang jelek, terutama dia hobi wanita lah gitu. Ketika tahu bahwa istri Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki paras yang cantik jelita, yaitu Siti Sarah, maka sang raja merasa tertarik kepada Siti Sarah dan kemudian diminta untuk didatangkan gitu. Ketika diminta untuk didatangkan kepada raja itu, dan raja itu hendak memegang tangan Siti Sarah, aja mendadak tangannya itu tidak bergerak, ya. Mendadak stroke, ya. Dan akhirnya raja itu tidak berani macam-macam sampai kemudian bilang, ud'i rabbaka atau ud'illaha li la adurruk, doakan aku kepada Allah dan aku tidak akan mengganggumu, katanya. Dan akhirnya Siti Sarah kemudian berdoa dan akhirnya tangan saya raja itu sembuh. Tetapi kemudian mengulang yang kedua kalinya gitu. Dia ingin meraih tangan Siti Sarah kembali dan akhirnya dia tidak bergerak lagi. Demikian terus sampai didoakan lagi sampai ketiga kalinya gitu. Dan akhirnya ada juga yang mengatakan, ada riwayat yang kemudian menjelaskan bahwa si raja itu sampai ngomong bahwa Sarah ini bukan manusia, dia bukan seorang wanita tapi setan, karena tidak bisa disentuh jin yang mempunyai sihir dan semacamnya lah gitu. Dan karena tahu bahwa Siti Sarah ini adalah wanita yang sangat mulia dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya si raja pun menghadiahkan Siti Hajar, ya, untuk Siti Sarah, untuk melayani Siti Sarah dan juga suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena waktu itu sebagaimana diceritakan tadi bahwa Siti Hajar itu adalah seorang budak ataupun tawanan, ya. Jadi budak itu karena tawanannya, bukan karena asal usulnya, karena asal usulnya tetap adalah seorang bangsawan alias keturunan dari raja-raja gitu ya. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, singkat cerita akhirnya Siti Hajar dibawa ke Palestina, dibawa ke Yerusalem bersama dengan Siti Sarah dan juga suaminya, karena tempat asli dan juga tinggal mereka di sana, dan hanya menetaplah di Palestina, di Yerusalem. Terus waktu berjalan bahwa Siti Hajar ataupun Siti Sarah itu tidak tahu sendiri, tidak memiliki keturunan, tidak mempunyai anak gitu ya. Dan akhirnya menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Hajar karena dia adalah seorang pelayan yang sangat baik gitu. Dan akhirnya dinikahilah Siti Hajar, dan kemudian berhasil punya keturunan yang dinamai dengan nama Nabi Ismail alaihissalam, ya. Dan Nabi Ismail ini berasal dari kata Yismail. Yisma itu mau mendengar, il itu Allah. Jadi innallaha sami'ud du'a, innallaha sami'un alim. Sami'un alim, jadi Allah maha mendengar kalau dalam bahasa Al-Quran. Ya, ini bahasa Ibrani ya. Dan kemudian terus cerita berjalan sampai akhirnya ketika usia Nabi Ibrahim 86 tahun dan Siti Sarah sudah mulai sepuh, itu tidak kunjung memiliki keturunan. Sampai kemudian diceritakan bahwa Siti Sarah itu merasa cemburu ya kepada Siti Hajar ya. Dan inilah sifat-sifat manusiawi yang memang juga bisa saja terjadi
Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah agar mengharmoniskan keluarga mereka. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Siti Sarah dengan seorang anak yang kemudian diberi nama Nabi Ishak. Ya, dan itu tercantum dalam surah Hud ayat 71 sampai 73. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yakub. Ya. Jadi kemudian kami kabarkan kabar berita gembira dengan kelahiran Ishak, dan dari Ishak itulah ada putranya yang bernama Yakub atau Israel. Israel ya nama aliasnya atau nama bahasa kalau dalam bahasa Ibrani-nya Israel ataupun gelarnya ya Israel. Jadi Isra itu pilihan, Il itu adalah Allah. Jadi pilihan Allah, Bani Israel. Ya, yang kemudian sekarang dikenal dengan Bani Israel atau Bani Yakub yang putranya 12 itu yang kemudian menggegerkan dunia dan sejarah serta peradaban. Nah, jadi sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, setelah kedua istrinya baik Siti Hajar ataupun Siti Sarah itu memiliki putra, akhirnya Siti Hajar merasa peka untuk meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Palestina, dan akhirnya berdasarkan perintah Allah disuruh untuk berhijrah ke Makkah, ya, ke suatu tempat yang tidak diketahui sebelumnya, ya, kecuali Nabi Ibrahim berdasarkan bimbingan malaikat selama di perjalanan. Akhirnya sampailah mereka di kota Makkah atau yang kemudian kita kenal hari ini dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Di sana Nabi Ibrahim membekali Siti Hajar dan juga putranya Nabi Ismail hanya dengan air dan juga hanya dengan air dan kurma gitu ya. Dengan air dan kurma, dan seiring perjalanan kurma dan airnya itu habis gitu. Sehingga Ismail kecil itu merasa kehausan sampai dia meraung-raung, menangis-nangis ya di padang pasir yang tandus. Saat itulah kemudian Siti Hajar memohon pertolongan, ya, memohon pertolongan dan mencari tahu siapa tahu ada orang di sekitar situ. Akhirnya beliau mendekati bukit yang terdekat, mencari tempat yang teratas untuk melihat sumber air dan juga manusia ataupun ada kaum orang lain di sekitar sana. Nah, beliau naik ke Bukit Sofa, ya. Kemudian setelah itu tidak ada, dia melirik-lirik, menengok-nengok, tidak ada orang. Kemudian beliau akhirnya lari ke bukit berikutnya, yaitu Bukit Marwa, ya, dan itu dilakukan sampai 7 kali. Dan inilah awal mula, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu sebagai awal mula disyariatkannya sa'i dalam ibadah haji dan juga umroh, ya. Jadi berlari-lari, berikhtiar mencari air dari Sofa, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, kemudian terus begitu sampai kemudian Siti Hajar mendapatkan kabar gembira dari malaikat bahwa Allah telah mendengar usaha dan juga doa-doamu, dan akhirnya dengan kepakan sayap malaikat akhirnya ada juga yang mengatakan bahwa dari kaki Nabi Ismail, katanya dari hentakan kaki Nabi Ismail keluarlah air Zam-Zam gitu ya. Tetapi menurut riwayat-riwayat yang saya baca itu ternyata itu dikepakan sebagai di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan Faja'al malak, kemudian datang malaikat mengabarkan dan mengepakkan kakinya atau sayapnya ke tanah, dan akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Saat itulah Siti Hajar kemudian mengumpulkan air itu karena khawatir air itu tidak bisa ditampung, hanya ditampung gitu ya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW pernah menegaskan, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunda Ismail, ibunya Ismail, karena lau tarokat Zam-Zam, kalau seandainya Zam-Zam itu tidak dibiarkan berkumpul, makanya artinya Zam-Zam itu Zam-Zam, berkumpullah dalam suatu tempat agar tidak kemana-mana. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya tidak dikumpulkan oleh Ummu Ismail, lakanat Zam-Zam
ainan ma'inan, maka dia akan menjadi air yang terus mengalir gitu ya. Dan di saat itulah kemudian ada Zam-Zam. Ada yang lupa tadi bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Sarah dan Siti Hajar dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam, itu Nabi Ibrahim kemudian berdoa. Ya, di dalam Quran surah Ibrahim ayat 14 tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zan'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim ayat 37. Wahai Rabb kami, aku mendiamkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman apapun dekat Baitikal Muharram, dekat Baitullah. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Ya, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, kemudian jadikanlah sebagian manusia condong, cenderung, cinta, loyal, simpati, empati kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka rezeki, la'allahum yashkurun, agar mereka kemudian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, itulah karena Nabi Ibrahim inilah kemudian kota Mekah menjadi kota yang sangat subur, subur dengan ibadahnya, subur dengan buah-buahannya, subur dengan para pendoa, orang-orang yang melaksanakan sholat di sana, yang kemudian diteguhkan oleh Rasulullah SAW bahwa yang sholat di sana akan mendapatkan sholat di Baitullah, sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat pahalanya. Ya, ini sangat luar biasa dikarenakan juga karena doa dari Nabi Ibrahim yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW.